dari Ali dari Pulau Madura. Izin bertanya Habib, belakangan viral seorang Kristen menyamar sebagai orang Islam agar bisa masuk Mekah, dan dia mengatakan dalam postingannya tersebut bahwa dia telah menaklukkan kota Mekah. Nah, bagaimana tanggapan Habib? Terima kasih. Dia menaklukkan kota Mekah. Gak ngerti kita maknanya ini. Hah? Ini orang waras apa enggak? Ini ngelantur. Ini kena walat kota Mekah ini. Dari kalimatnya dia ini menaklukkan apa? Dia taklukkan gimana? Dia larang orang tawaf di Ka'bah. Dia hancurkan Ka'bah. Apa maksudnya menaklukkan ini? Apakah karena dia berhasil masuk ke kota Mekah? Ini maksudnya menaklukkan? Kita nggak paham makna orang ini. Yang jelas kalau Mekah tidak diharamkan masuk siapapun. Yang diharamkan itu Masjidil Haram dan tanah haram Mekah. Mekah nggak semuanya haram. Haramul Mekah itu yang dilarang oleh Allah. Orang kafir masuk ke dalamnya. Allah melarang. Apakah tidak mungkin ada orang kafir yang menyusup? Mungkin. Ini perlu dipahami gitu loh. Bukan seperti Al-Quran yang nggak mungkin orang kafir merubahnya. Kalau Al-Quran, Allah telah menyatakan kami yang menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna Al-Quran, dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Allah menyatakan yang menjaga Al-Quran ini saya. Maka tidak ada satupun orang kafir yang bisa merubah Al-Quran, dan itu terbukti, subhanallah. Setiap usaha orang kafir merubah Al-Quran, satu huruf pun, satu titik pun ketahuan. Ini menunjukkan kalau ada yang bisa merubah Al-Quran dan tidak ketahuan, Anda boleh mengatakan bisa menaklukkan Quran. Tapi enggak ada. Dan tidak mungkin ada. Karena Allah sendiri yang menjaga. Tentang Mekah, Allah haramkan orang kafir masuk ke Mekah. Tapi Allah tidak mengatakan saya menjaga sehingga orang kafir nggak bisa masuk Mekah. Nggak ngomong seperti itu. Allah haramkan orang kafir masuk ke Mekah. Ketika ada orang yang memperbolehkan orang kafir masuk ke Mekah, dia yang dosa, gitu loh. Bukan hal yang nggak mungkin orang kafir bisa masuk Masjidil Haram. Jangankan dia yang menyusup. Suatu saat di zaman Raja siapa itu, Raja Saudi, dia menghadirkan orang kafir ke Masjidil Haram untuk masang lampu di sana. Walaupun ulama-ulama teriak di zaman itu nggak direken. Jadi Masjidil Haram Raja itu pesan lampu-lampu dari Eropa, negara kafir, dan mereka nggak bodoh. Orang Islam yang bodoh. Ada apa pesan sama orang kafir untuk Masjidil Haram? Gak ada orang Islam yang buat. Ala kulli hal. Buatlah orang kafir ini lampu sesuai pesanan. Tapi dia mempunyai rahasia, ini lampu tidak bisa dihidupkan kecuali dia yang hidupkan. Dipasang semuanya udah selesai, nggak bisa hidup. Komplain lah. Gimana nggak bisa hidup? Bisa. Nggak bisa, sudah kita berusaha nggak bisa. Biar saya yang menghidupkan. Itu bisa. Masuklah si kafir ini dengan didatangkan oleh negara, dibiayai oleh negara, masuk dalam penuh kehormatan ke Masjidil Haram, dia masuk sebagai tim teknisi. Siapa yang salah ini? Yang memasukkan yang salah. Bukan ajaran Allah salah. Ini lihat nih, orang kafir bisa masuk Masjidil Haram, terhormat lagi masuknya. Ini kan sembunyi-sembunyi dia, menutup identitasnya. Ini terhormat, masuk dikawal, dan semua orang tahu dia kafir. Dikawal, dibiayai, digaji, dikasih uang. Siapa yang salah ini? Ya yang memasukkan yang salah, bukan agama. Apakah setelah dia masang lampu masuk Masjidil Haram dia akan mengatakan kami telah menaklukkan Masjidil Haram? Nggak ada. Kamu menipu raja. Agama nggak tercoreng sama kamu sedikit pun.
Islam nggak bisa, ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat orang nggak waras. Ada apa kita disibukkan dengan kalimat seperti ini? Apa maknanya? Apakah dengan demikian Islam ini udah kalah? Kalahnya di mana gitu loh? Kalahnya di mana? Tidakkah Anda sadar di negara Anda, negara kafir, berapa ratus, berapa ribu tiap hari masuk ke agama Allah ini? Dan tunggu sebentar lagi semua rumah di negara Anda dan negara orang kafir seluruh dunia akan dimasuki agama Nabi Muhammad. Semuanya akan dimasuki agama Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Dan ini udah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita goyang dengan kalimat semacam ini. Makanya kita ini perlu faham fiqhut tahawulat. Habib Abu Bakar Al-Adni alaihi rahmatullah banyak membuka wawasan kepada kita bahwa akan terjadi seperti ini, supaya iman kita ini enggak goyah ketika hal itu terjadi. Anda tahu nanti Ka'bah ini akan dihancurkan, makam Nabi ini akan dihabiskan, dan ini ada hadisnya. Kita harus tahu sehingga ketika kita hidup di zaman itu iman kita tambah kuat, enggak tambah jatuh. Nabi mengatakan, orang jalan di kota Madinah dan mengatakan, kana hunaka gobron Nabi. Dulu di sini ada kuburnya Nabi. Artinya apa? Sekarang udah nggak ada, kubur Nabi Muhammad habis di suatu saat nanti. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini harus terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Allah yang menentukan waktunya, bukan saya dan Anda. Untuk kita perlu tahu hal ini supaya ketika hal itu terjadi kita ada di dalamnya. Anak-anak cucu kita mengalami zaman itu, dia semakin kokoh imannya. Allahumma shalli wa sallim alaihi sadaqah Rasulullah. Ini yang dijanjikan Nabi Muhammad. Bukan goyang, gimana ini kubur Nabi dihabiskan, berarti Allah nggak menjaga nabinya. Anda bodoh. Makanya belajar dengan guru-guru yang mulia, pahami agama ini dengan seutuhnya sehingga kita nggak goyang dengan omongan semacam ini. Ini omongan apa ini? Anda saya kasih tahu lebih dahsyat dari ini. Orang kafir dimasukkan ke Masjidil Haram oleh kerajaan Saudi dengan penuh kehormatan, digaji. Ulama teriak sedunia di zaman itu, nggak direken. Gara-gara lampu, orang kafir kita masukkan ke Masjidil Haram hanya gara-gara lampu. Ganti lampunya, tapi fitnatul zaman. Khair insyaallah. Jangan kita bingung ya dengan ucapan-ucapan kayak ini. Ucapan gak ada artinya, gak ada artinya sama sekali. Kuatkan iman, kumpul sama orang-orang saleh, sehingga kita nggak tergoyang dengan hal-hal yang hina semacam ini. Gimana nanti kalau fitnatul dajjal datang? Ini aja kita bingung. Gimana nanti kalau Dajjal datang? Apa nggak habis kita ini? Menghidupkan orang mati, hujan turun-turun, tanah gersang, tumbuh-tumbuhan langsung tumbuh. Ayo, gimana? Orang yang beriman dijadikan negerinya makmur, berkah. Yang nggak beriman, gersang. Diturutin sama Allah semuanya. Diwujudkan ucapkan Dajjal. Gimana nanti kita di zaman itu kalau kita udah goyang dengan hal-hal semacam ini, nggak ada artinya ini. Kuatkan iman, mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat
Setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.